Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nurmianti dengan NIM H0321352 dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Nah, pada video ini saya akan membahas mengenai sistem skeleton hewan vertebrata khususnya kadal pada mata kuliah Struktur Perkembangan Hewan 2 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rizaldi Triasjaya Putra Nurdin SPD MSI. Nah, sebelum kita bahas mengenai sistem skeleton pada kadal, baiknya kita bahas dulu terkait taksonomi serta deskripsi umum pada kadal. Jadi, untuk mengetahui bagaimana taksonomi pada kadal, perlu kita ketahui dulu apa sih arti dari taksonomi. Jadi, taksonomi merupakan suatu cabang ilmu biologi yang menelaah penamaan, perincian, serta juga pengelompokan makhluk hidup dengan berdasarkan persamaan serta juga perbedaan sifatnya. Adapun klasifikasi dari kadal yaitu kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Reptilia, ordo Squamata, famili Skinkidae, genus Euthropis, dan spesies Euthropis multifasciata. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai deskripsi umum pada kadal. Jadi kadal merupakan kelompok hewan vertebrata atau hewan yang bertulang belakang yang masuk dalam kelas reptilia atau disebut juga hewan melata. Kadal termasuk hewan berdarah dingin serta memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Nah, secara umum kadal didefinisikan sebagai kelompok reptilia yang berkaki 4, meskipun beberapa spesies tidak berkaki dan mirip ular, tapi bukan termasuk ular, yang tersebar sangat luas di dunia dan termasuk dalam subordo Lacertilia atau Sauria. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai sistem skeleton. Jadi, sistem skeleton atau rangka adalah suatu sistem yang memberikan dukungan fisik pada makhluk hidup untuk dapat bergerak. Sistem rangka merupakan alat gerak pasif pada hewan dan manusia. Sistem rangka memiliki banyak fungsi, yaitu memberi bentuk tubuh, melindungi organ yang lunak dan sangat vital, dan tempat melekatnya otot lurik. Nah, selanjutnya kita bahas lebih lanjut mengenai sistem skeleton pada kadal. Jadi, sistem rangka pada kadal dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu exoskeleton dan endoskeleton. Exoskeleton berasal dari epidermis yang berupa sisik menanduk yang menyelubungi permukaan tubuhnya. Posisi seperti susunan genting, bentuk sisik berbeda antara bagian kepala, badan, dan juga ekor. Kemudian endoskeleton terdiri dari skeleton aksial dan skeleton apendikular. Jadi pada skeleton aksial terdiri dari tengkorak atau kranium, tulang belakang atau kolumna vertebralis, tulang rusuk atau costa, serta tulang dada atau sternum. Kemudian pada skeleton apendikular terdiri dari tulang gelang bahu, tulang gelang pinggul, serta ekstremitas berupa ekstremitas anterior dan juga posterior. Nah, skeleton aksial terdiri dari tulang tengkorak yang terdiri dari bagian tengkorak, kapsula sensorik, dan kerangka visceral yang terdiri dari tulang-tulang penyusung rahang seperti mandibula, maksilar, premaksilar, dan aparatus hoideus yang merupakan tulang kartilago yang menyusung bagian dasar dari rongga mulut. Kemudian otak dilindungi oleh kranium. Selanjutnya yaitu tulang belakang, di mana tulang belakang ini terdiri atas 5 bagian. Yang pertama vertebrae cervicalis atau leher, yang kedua vertebrae thoracalis yaitu punggung, kemudian yang ketiga vertebrae lumbalis atau lumbar, kemudian yang keempat vertebrae sacralis atau sakral atau pelvis, dan yang terakhir vertebrae caudalis yang berupa ekor. Selanjutnya tulang dada dan tulang rusuk. Tulang dada berbentuk segi 4 pipi, tersusun atas tulang rawan yang mengalami kalsifikasi, tertanam pada dinding ventral toraks.
Pada bagian ini terdapat rusuk sternal. Nah, di antara sternum dan tulang pubis terdapat 7 pasang tulang rusuk abdominal yang berbentuk huruf V yang mengandung secara longitudinal yang diperantarai ligamen. Kemudian pada serviks terdapat tulang rusuk pendek yang bebas atau costae cervicalis, sedang pada toraks dan sternum dihubungkan oleh rusuk dada, yaitu costae thoracalis dengan perluasan tulang-tulang rawan. Kemudian di antara sternum dan tulang pubik terdapat 7 pasang costae abdominalis yang berbentuk huruf V. Selanjutnya skeleton apendikular yang terdiri dari tulang gelang bahu, di mana tulang-tulang ini berfungsi untuk mengait anggota gerak depan. Pola dasar gelang pektoral terdiri dari tulang-tulang pengganti seperti tulang yang berasal dari tulang rawan. Kemudian gelang bahu terdapat pada bagian ujung anterior tubuh. Bagian gelang bahu terdiri dari scapula, coracoid, epicoracoid, mesacoracoid, clavicula, dan pada perbatasan anterolateral coracoid dan epicoracoid terdapat gelang bahu. Bagian yang kedua yaitu tulang gelang pinggul. Tulang-tulang ini berfungsi untuk mengait anggota gerak belakang. Berbeda dengan gelang pektoral, gelang pelvis tidak mempunyai komponen tulang dermal atau tulang membran. Kemudian pada bagian yang ketiga yaitu ekstremitas atau alat gerak. Jadi alat gerak reptilia yaitu pada kadal terdiri atas ekstremitas anterior yaitu tungkai depan dan posterior yaitu tungkai belakang. Jadi alat gerak anterior terdiri dari humerus, radius, ulna, falang, dan juga cakar, di mana humerus berartikulasi dengan scapula pada cavitas glenoidalis dan bagian distal berartikulasi dengan ulna dan radius. Radius di bagian anterior berartikulasi dengan humerus dan ulna atau di proksimal, serta dengan pergelangan tangan arah ibu jari atau distal. Ulna berartikulasi dengan humerus dan radius di proksimal serta dengan pergelangan tangan arah kelingking atau di distal. Manus tersusun oleh karpalia, metakarpal, dan juga falang. Sedangkan alat gerak posterior kadal terdiri dari femur, fibula, tibia, tarsal, metatarsal, falang, dan juga cakar. Jadi pada tungkai belakang terdiri atas os femoral bersendi dengan acetabulum, kemudian tibia dan fibula di bagian proksimal bersendi dengan os femoral dan di distal bersendi dengan pergelangan kaki. Kemudian pes disusun oleh tarsal, metatarsal, dan juga falang. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai sistem skeleton hewan vertebrata, khususnya pada kadal. Sekian video dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.